Salam saudara, renungan singkat Asehati hari ini berjudul pencobaan. Satu pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama-sama. Bisakah kita bebas dari pencobaan? Cobaan apakah yang paling sulit sekali untuk kita kalahkan? Dan siapa yang seringkali mencobai kita? Wah, ini satu perenungan yang dalam yang kita bisa renungkan hari ini. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai macam pencobaan yang akhirnya terkadang membuat kita sangat menderita? Salah satu tujuannya adalah supaya kita bertumbuh dalam ketekunan. Ketekunan merupakan satu sisi yang penting dalam kekristenan. Tanpa ketekunan, orang Kristen tidak akan bisa bertumbuh dalam kebenaran Allah. Padahal tanpa kebenaran, orang Kristen tidak mungkin bisa berbuah di dalam Kristus. Nah, hari ini saudara, kita bisa membuka pikiran dan hati kita akan manfaat suatu penderitaan. Apakah penderitaan yang kita alami, kalau kita bisa melihat dalam sudut pandang kehendak Allah, maka kita akan mengalami kemenangan. Bagaimana seharusnya kita bisa melihat satu penderitaan? Penderitaan adalah sisi lain dari kebahagiaan. Penderitaan adalah proses yang baik untuk pertumbuhan rohani. Penderitaan adalah langkah awal untuk menghasilkan buah-buah rohani. Oleh karena itu saudara, ketika kita melihat penderitaan sebagai proses yang memberikan pertumbuhan, maka sudah seharusnya kita tidak menghindarinya, tetapi dengan berani menghadapinya. Tuhan menyertai kita semua. Apapun penderitaan yang kita alami, kalau kita bisa melihat dari sudut pandang dan kehendak Allah, maka kita akan mengalami kemenangan. Kata pencobaan dalam Alkitab kita mempunyai bermacam-macam arti. Sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita, itulah pencobaan, dan itu datang dari setan. Contohnya adalah pencobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun. Kalau kita melihat pencobaan, sesuatu yang dimaksudkan untuk menyucikan, untuk mengangkat dan menguatkan kita, ini datang dari Tuhan. Dan biasanya ini disebut dengan ujian. Dalam kasus Ayub, setan diizinkan Tuhan menyerang Ayub dengan menggunakan bermacam-macam hal bertujuan untuk menjatuhkan Ayub ke dalam dosa. Tetapi pada saat yang sama Tuhan menggunakan semuanya itu untuk menguatkan Ayub. Kalau kita melihat kembali dalam bahasa sehari-hari dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4 berkata begitu indah. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami pencobaan, bermacam-macam pencobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami pencobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan dalam segala hal apapun. Wah, luar biasa. Orang Kristen pasti mengalami atau menghadapi kesukaran. Kalau kita melihat
kitab Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14, di mana orang yang mengikut Kristus digambarkan dengan jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Justru jalan yang sempit inilah yang menggambarkan tentang kesukaran sebagai pengikut Kristus. Jadi, hari ini apa yang kita harus lakukan ketika kita mengalami pencobaan? Kalau saat ini hidup kita penuh dengan kesukaran, penderitaan, jangan terlalu cepat mengira bahwa ada dosa dalam hidup kita. Memang bisa saja karena adanya dosa dalam hidup kita, kita lalu dihajar oleh Tuhan dengan berbagai macam-macam kesukaran. Tetapi bisa juga Tuhan memberikan kesukaran atau penderitaan bukan karena kita berdosa, tetapi karena Ia mau menguji kita. Dan macam-macam pencobaan begitu luar biasa. Mungkin pencobaan itu bisa berbentuk masalah ekonomi, pekerjaan, kesehatan, keluarga, studi, perjodohan, pergaulan, pelayanan, dan sebagainya. Apapun pencobaan, apapun problem hari ini yang kita alami, percayalah, kalau itu datang dari Tuhan, itu adalah ujian. Teruslah bertahan, pencobaan harus menjadikan kita tekun. Dan ketekunan akan menjadikan buah-buah rohani yang luar biasa. Kita semakin berpengalaman dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.